Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Ramadanti dari kelompok 4 kelas R6R. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari teknik penelitian, yaitu pemilihan narasumber. Presentasi ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian linguistik yang diampu oleh Bapak Irwan Siagian, MPD. Pembahasan materi yang akan disampaikan yaitu pertama, hakikat narasumber, 2. Macam-macam narasumber, 3. Teknik pemilihan narasumber, keempat, jenis pemilihan narasumber, yang kelima, kriteria pemilihan narasumber, dan yang keenam, tahapan pemilihan narasumber. Pertama, hakikat narasumber. Menurut Sudiono, tahun 2021, narasumber merupakan orang yang bertugas untuk menjawab pertanyaan dengan logis, sehingga informasi yang diberikan dapat diterima oleh khalayak umum dan tidak menimbulkan berita hoaks. Berdasarkan penjelasan tersebut, narasumber memiliki tugas untuk menjawab pertanyaan dengan logis yang bertujuan agar tidak menimbulkan berita hoaks yang berdampak buruk di khalayak umum, seperti terjadinya kericuhan. Contohnya adalah Satgas COVID-19. Satgas COVID-19 memiliki tugas untuk memberikan informasi terbaru yang akurat mengenai pandemi COVID-19. Selain itu, mereka berkewajiban dalam memberikan penjelasan dengan logis tentang protokol kesehatan, perkembangan kasus, dan langkah-langkah penanggulangan untuk mencegah penyebaran berita hoaks yang dapat menimbulkan kebingungan dan ketakutan di masyarakat mengenai COVID-19. Menurut Kurniawan dan kawan-kawan, tahun 2018, narasumber merupakan seorang informan yang memberikan penjelasan terkait masalah yang dibahas dan memiliki banyak wawasan. Seorang informan yang memiliki banyak wawasan dapat berkesempatan menjadi narasumber di acara seperti talk show, podcast, dan lain-lain. Berdasarkan penjelasan tersebut, narasumber merupakan seorang informan yang memiliki wawasan luas sehingga dapat diberikan kesempatan menjadi narasumber di acara resmi sebagai tamu undangan. Hal tersebut dapat memperkenalkan narasumber kepada khalayak umum. Contohnya, Najwa Shihab sebagai jurnalistik dan pembawa acara. Dalam hal ini, Najwa Shihab memiliki wawasan luas terkait isu-isu sosial, politik, dan ekonomi. Selain itu, kemampuannya untuk mengajukan pertanyaan yang kritis dan memberikan analisis yang mendalam membuatnya menjadi narasumber yang dihormati. Menurut Nasrullah dan kawan-kawan, tahun 2023, narasumber adalah individu yang menjadi subjek penelitian dan memiliki kemampuan untuk memberikan informasi tentang fenomena atau permasalahan yang diteliti, sehingga narasumber dapat dipilih berdasarkan tingkat pemahaman terkait topik yang sedang dibahas agar informasi yang diberikan tidak rancu. Berdasarkan penjelasan tersebut, narasumber merupakan individu yang paham mengenai topik permasalahan dengan jelas dan detail, sehingga informasi yang diberikan tidak membuat bingung orang lain. Contohnya, Menteri Luar Negeri. Dalam hal ini, sebagai Menteri Luar Negeri tentu memahami secara mendalam mengenai isu-isu global dan bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia berperan di panggung internasional. Seperti Dr. Retno Marsudi sering memberikan penjelasan yang jelas dan terperinci mengenai kebijakan luar negeri Indonesia, sehingga informasi yang diberikan tidak membuat bingung orang lain. Berdasarkan penjelasan mengenai hakikat narasumber, maka dapat disintesiskan bahwa narasumber merupakan seorang informan yang memiliki banyak wawasan serta pengetahuan, sehingga dapat memberikan informasi berdasarkan sudut pandang yang relevan dan logis. Selain itu, narasumber memiliki tugas untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan fakta yang bersifat sistematis, agar khalayak umum terhindar dari berita hoaks. Selain itu, narasumber juga dapat memiliki kesempatan untuk menghadiri sebuah acara seperti podcast, talk show, dan lain-lainnya apabila memenuhi syarat atau kriteria dari pemilihan narasumber. Pada pembahasan materi macam-macam narasumber dibedakan menjadi 3, yaitu pertama, narasumber kunci, kedua, narasumber utama, dan ketiga, narasumber pendukung. Narasumber kunci.
Narasumber kunci adalah seseorang yang mengetahui banyak informasi pokok yang diperlukan untuk melakukan wawancara, menurut Faradina tahun 2016. Berdasarkan penjelasan tersebut, narasumber kunci adalah seseorang yang menjadi sasaran utama karena dianggap memiliki banyak informasi. Selain itu, biasanya narasumber kunci memiliki kedudukan yang tinggi dalam suatu unit, organisasi, atau perusahaan, seperti pimpinan. Maka dari itu, wartawan akan memilih narasumber kunci yang memiliki kedudukan tinggi agar mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Contohnya adalah Presiden Republik Indonesia. Dalam hal ini, Presiden dapat menjadi narasumber kunci untuk isu nasional dan internasional karena memiliki wawasan tentang kebijakan pemerintah, pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan diplomasi internasional. Sebagai pemimpin, pandangan dan keputusannya sangat memengaruhi arah kebijakan dan perkembangan di Indonesia. Narasumber utama. Menurut Putri, tahun 2019, narasumber utama merupakan seseorang yang terlibat dalam interaksi. Selain itu, narasumber akan disesuaikan dengan topik penelitian yang dibahas. Berdasarkan penjelasan tersebut, narasumber utama merupakan orang yang bertugas dalam memberikan informasi yang sesuai dengan topik pembahasan. Maka dari itu, tidak semua orang dalam sebuah unit organisasi dapat dijadikan sebagai narasumber utama. Contohnya adalah aktivis pada bidang lingkungan dan perubahan iklim. Dalam hal ini, seorang aktivis pada bidang lingkungan dan perubahan iklim dapat menjadi narasumber utama yang memberikan pandangan tentang dampak perubahan iklim dan pentingnya aksi global untuk mengatasi krisis lingkungan. Narasumber pendukung. Narasumber pendukung merupakan seseorang yang bertugas mendukung informasi yang telah diberikan oleh narasumber kunci dan narasumber utama, menurut Nasution tahun 2016. Berdasarkan penjelasan tersebut, narasumber pendukung adalah seseorang yang akan memberikan informasi kepada peneliti sebagai pelengkap, sehingga peneliti dapat memilih narasumber pendukung untuk memberi informasi apabila tidak ada narasumber kunci atau narasumber utama. Contoh, guru di sekolah berkebutuhan khusus. Dalam hal ini, guru dapat menjadi narasumber pendukung dengan pengalamannya dalam mengajar dan melatih siswa yang berkebutuhan khusus. Selain itu, dapat memberikan sudut pandang yang berharga dalam diskusi tentang integrasi pendidikan inklusif di sekolah-sekolah. Teknik pemilihan narasumber. Dalam hal ini, peneliti dapat menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sugiono tahun 2016, purposive sampling adalah teknik dengan cara mengambil sampel yang akan dipilih melalui pertimbangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, teknik ini akan memudahkan peneliti karena akan mendapatkan narasumber yang tepat sesuai dengan kebutuhan, sehingga tujuan peneliti dapat tercapai. Contohnya, seorang antropologi medis. Dalam hal ini, peneliti dapat memilih narasumber menggunakan teknik purposive sampling yang memiliki pengetahuan mendalam tentang praktik pengobatan tradisional dan pengalaman dalam merawat pasien secara tradisional dengan tujuan agar data yang diperoleh mewakili sebagai perspektif dan pengetahuan yang ada di dalam komunitas tersebut. Jenis pemilihan narasumber. Pada bagian ini terdapat 16 jenis dalam pemilihan narasumber. Yang pertama, extreme case sampling atau deviant case sampling. Yang kedua, intensity sampling. Yang ketiga, maximum variation sampling. Yang keempat, homogeneous sampling. Yang kelima, typical case sampling. Yang keenam, critical case sampling. Yang ketujuh, snowball sampling atau chain sampling. Yang kedelapan, criterion sampling. Yang kesembilan, theory based sampling. Yang kesepuluh, confirming and disconfirming case. Yang kesebelas, stratified purposive sampling. Yang ke-12, opportunistic sampling atau emergent sampling. Yang ke-13, purposeful sampling. Yang ke-14, sampling political important case.
Yang ke-15, convenience sampling. Dan yang terakhir, combination purposeful sampling and mixed purposeful sampling. Pertama, extreme case sampling atau deviant case sampling. Menurut Lena ini, tahun 2021, extreme case sampling atau deviant case sampling merupakan narasumber yang terpilih berdasarkan pada kasus-kasus yang ekstrim dan menyimpang. Berdasarkan penjelasan tersebut, pada teknik ini peneliti menggunakan narasumber yang berada di dalam kasus berbahaya atau menyimpang sebagai sumber informasi. Contohnya, korban selamat dari kejahatan begal. Dalam hal ini, peneliti memilih narasumber korban yang selamat dari pembegalan karena akan memberikan wawasan yang mendalam tentang keadilan pidana berdasarkan pengalamannya. Yang kedua, intensity sampling. Menurut Suryaningsih, tahun 2014, intensity sampling merupakan teknik yang ambil berdasarkan pengalaman langsung dari narasumber. Selain itu, narasumber berada di dalam kasus yang hebat namun tidak ekstrim. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti dapat menggunakan teknik ini sebagai pemilihan narasumber yang dipilih berdasarkan pengalaman langsung dari narasumber yang bersifat tidak berbahaya atau ekstrim. Contoh, seorang ilmuwan atau penemu teknologi. Dalam hal ini, peneliti memilih narasumber berdasarkan pengalaman sebagai seorang inovator. Narasumber dipilih karena hal yang ditemukan dapat merubah dunia secara signifikan. Yang ketiga, maximum variation sampling. Teknik ini merupakan teknik yang dilakukan dengan langkah menggunakan strategi, seperti peneliti melakukan identifikasi kriteria narasumber yang diinginkan, lalu mencari subjek penelitian pada lokasi yang dapat memberikan pandangan yang berbeda pada setiap narasumber. Menurut Herdiansyah tahun 2015, berdasarkan penjelasan tersebut, teknik ini dapat menggunakan narasumber lebih dari satu dalam memberikan informasi sesuai sudut pandang masing-masing. Contoh, narasumber dengan variasi geografis. Dalam hal ini, peneliti memilih narasumber dari berbagai lokasi geografis yang berbeda. Misalnya, dari berbagai negara atau wilayah yang memiliki perbedaan budaya atau kebijakan yang signifikan terkait dengan topik penelitian. Yang keempat, homogeneous sampling. Menurut Adhan Dayani, tahun 2020, homogeneous sampling adalah peneliti memilih subjek penelitian yang berada di lokasi penelitian berdasarkan pada kesamaan sifat atau karakteristik dari kelompok. Berdasarkan penjelasan tersebut, teknik ini dapat dipilih yang memiliki kesamaan pada karakteristik dari sebuah kelompok sehingga dapat memenuhi tujuan penelitian. Contoh, narasumber dengan pengalaman kerja yang sama. Dalam hal ini, peneliti dapat memilih narasumber yang memiliki pengalaman kerja atau latar belakang pekerjaan yang serupa. Misalnya, narasumber yang bekerja dengan posisi yang sama namun berada di organisasi yang berbeda. Yang kelima, typical case sampling. Menurut Poerwandari tahun 2017, typical case sampling adalah teknik yang dapat memilih narasumber berdasarkan dari kelompok yang normal, bukan ekstrim. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti dapat memilih narasumber yang memiliki keunikan pada karakteristiknya. Unik dalam hal ini berarti sesuatu yang tidak biasa, namun bersifat normal dan tidak berkasus ekstrim. Contoh, narasumber yang memiliki diabetes tipe 2 atau hipertensi. Dalam hal ini, peneliti memilih narasumber yang secara tepat mewakili karakteristik atau fenomena yang paling umum dalam populasi yang diteliti. Yang keenam, critical case sampling. Critical case sampling merupakan teknik yang digunakan peneliti untuk mengambil narasumber yang berasal dari lokasi penelitian yang bersifat kritis. Menurut Adhan Dayani tahun 2020, berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti memilih narasumber dengan menggunakan situasi yang kritis untuk dijadikan sebagai sumber informasi pada penelitian, berupa subjek penelitian atau lokasi penelitian. Contoh, dokter atau nakes COVID-19. Dalam hal ini, peneliti memilih narasumber berdasarkan pada situasi yang kritis untuk memberikan pandangan tentang tantangan dan keputusan kritis
yang dihadapi dalam menangani situasi darurat kesehatan masyarakat. Yang ketujuh, snowball sampling atau chain sampling. Menurut Syarifah tahun 2019, teknik ini adalah teknik pengambilan sumber informasi yang pada awalnya jumlahnya sedikit namun menjadi membesar. Hal ini dikarenakan sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari narasumber lain yang digunakan sebagai sumber informasi. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti dapat menggunakan narasumber lebih dari satu apabila target informasi yang diinginkan belum tercapai. Hal tersebut dilakukan agar sumber informasi yang didapatkan menjadi lengkap dan tepat. Contoh, peserta dalam program rehabilitasi narkoba. Dalam hal ini, peneliti dapat memilih seorang narasumber yang telah mengikuti program rehabilitasi narkoba dan berhasil pulih dari kecanduan, sehingga ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi narasumber tambahan yang memiliki pengalaman serupa dalam mengatasi masalah kecanduan narkoba dan proses rehabilitasi. Yang kedelapan, criterion sampling. Menurut Asri, tahun 2014, criterion sampling yaitu sampel yang digunakan peneliti dalam memilih narasumber sesuai dengan kriteria penelitian dan topik pembahasan. Berdasarkan penjelasan tersebut, teknik ini hanya bisa dipilih sesuai dengan kriteria narasumber yang telah ditentukan oleh peneliti. Narasumber yang dijadikan sebagai sumber informasi harus tepat agar tidak terjadi informasi yang simpang siur atau tidak benar. Contoh, pengusaha dengan pengalaman kerja lebih dari 10 tahun. Dalam hal ini, peneliti memilih narasumber menggunakan kriteria ini karena relevansinya dengan penelitian yang ingin menggali tantangan dan strategi yang dihadapi oleh pengusaha berpengalaman dalam mengelola bisnis mereka. Yang kesembilan, teori based sampling. Teori based sampling merupakan proses dalam menentukan sumber data yang akan dijadikan narasumber dengan melewati tahap analisis, sehingga cara yang digunakan dalam pengumpulan data akan menampilkan pilihan awal yang berdasarkan pada masalah penelitian, berdasarkan Suebagio tahun 2019. Berdasarkan penjelasan tersebut, teknik ini melakukan pertimbangan dalam memilih narasumber yang tepat dengan cara dianalisis saat pengumpulan data, sehingga narasumber yang dipilih berdasarkan pada permasalahan penelitian. Contoh, pemimpin politik dan hubungan internasional. Dalam hal ini, peneliti memilih seorang narasumber yang memiliki pengalaman dalam diplomasi internasional berdasarkan teori-teori hubungan internasional yang digunakan dalam analisis kebijakan luar negeri suatu negara, sehingga narasumber ini dapat memberikan wawasan tentang implementasi teori-teori tersebut dalam praktik global. Yang ke-10, confirming and disconfirming case. Menurut Saifullah tahun 2011, teknik ini merupakan cara yang digunakan penulis untuk mengungkapkan apakah data informasi yang diperoleh sudah tepat atau belum. Berdasarkan penjelasan tersebut, teknik ini termasuk ke dalam tahap pemeriksaan agar tidak salah dalam mengambil data yang telah dilakukan. Contoh, guru yang aktif menggunakan teknologi. Dalam hal ini, peneliti memilih narasumber seorang guru yang aktif dalam menggunakan teknologi untuk mengonfirmasi teori bahwa penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat meningkatkan keterlibatan siswa atau tidak. Yang ke-11, Stratified Purposeful Sampling. Menurut Retnawati tahun 2017, teknik ini adalah teknik di mana peneliti mengelompokkan anggota populasi berdasarkan stratanya, seperti tinggi, sedang, dan rendah, yang kemudian akan dipilih sampel yang mewakili masing-masing strata. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti menggunakan teknik ini dengan cara mengelompokkan populasi yang didapat berdasarkan tingkatan atau stratanya. Contoh, remaja dengan usia 15-18 tahun. Dalam hal ini, peneliti memilih strata narasumber berupa remaja usia 15-18 tahun untuk mengetahui mengenai kesehatan pada remaja dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi untuk memahami perspektif mereka terhadap isu-isu kesehatan yang relevan. Yang ke-12, opportunity sampling atau emergent sampling.
Menurut Herdiansyah tahun 2015, teknik ini merupakan strategi yang dilakukan peneliti dalam mendapatkan narasumber setelah proses pengambilan data terlaksana. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti mendapatkan narasumber setelah proses pengumpulan data yang terjadi pada saat di lapangan penelitian. Contoh, pengusaha lokal yang ditemui secara kebetulan. Dalam hal ini, peneliti memilih narasumber dengan cara kebetulan bertemu di acara lokal atau melalui jaringan sosial, sehingga dianggap memiliki pengalaman unik terkait dengan topik penelitian. Yang ke-13, purposeful sampling. Menurut Mash'al tahun 2020, teknik ini merupakan teknik penentuan sampel yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap cocok dengan karakteristik sampel yang ditentukan akan dijadikan sampel serta menjadi narasumber dalam penelitian. Berdasarkan penjelasan tersebut, teknik ini akan memilih sampel berdasarkan adanya pertimbangan yang sesuai dengan karakteristik sampel yang telah ditentukan peneliti untuk dijadikan narasumber pada penelitian. Contoh, petani organik di perdesaan. Dalam hal ini, peneliti memilih narasumber ini untuk memahami praktik pertanian organik, tantangan yang dihadapi dalam menghadapi perubahan iklim, dan dampak sosial ekonomi dari keputusan mereka untuk beralih ke pertanian organik. Yang ke-14, sampling politically important case. Menurut Heriana tahun 2018, teknik ini merupakan pemilihan narasumber yang berasal dari politik, namun tidak melibatkan subjek penelitian yang bersifat sensitif. Berdasarkan penjelasan tersebut, teknik ini peneliti menggunakan sampel yang berdasarkan dari dunia perpolitikan, namun tidak melibatkan seseorang yang sifatnya sensitif. Hal itu dilakukan agar penelitian berjalan dengan lancar dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Contoh, pemimpin politik nasional. Dalam hal ini, peneliti memilih narasumber karena ingin memahami proses pengambilan keputusan dalam kebijakan lingkungan di tingkat nasional, seperti Menteri Lingkungan Hidup atau pejabat pemerintah yang memiliki peran sentral dalam membentuk dan mengimplementasikan kebijakan lingkungan. Yang ke-15, convenience sampling. Menurut Sukuanto dan Handini tahun 2022, teknik ini adalah teknik mengambil narasumber sebagai sampel secara kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dapat digunakan sebagai sampel. Berdasarkan penjelasan tersebut, teknik ini dapat dilakukan apabila peneliti belum bertemu dengan sampel yang tepat, karena cara ini didapatkan dengan kebetulan. Contoh, mahasiswa di kampus. Dalam hal ini, peneliti memilih narasumber mahasiswa yang berada di kampus karena ingin memahami pandangan mahasiswa tentang kebijakan baru di kampus secara kebetulan yang berada di kantin atau area umum lainnya. Mereka dipilih karena mudah diakses dan bersedia mengisi kuesioner atau berpartisipasi dalam wawancara. Yang ke-16, combination purposeful sampling and mixed purposeful sampling. Menurut Creswell tahun 2013, teknik ini adalah teknik yang menggunakan metode sampel lebih dari satu untuk mendapatkan hasil yang bervariasi. Hal ini bertujuan meningkatkan validitas dan kredibilitas temuan penelitian dengan menggabungkan berbagai sumber data. Maka dapat disimpulkan bahwa teknik ini menjadi teknik yang bersifat kombinasi. Artinya, peneliti dapat memilih sampel dengan menggunakan teknik lebih dari satu. Contoh, guru yang mengajar dengan memiliki latar belakang berpengalaman serta berbagai tingkat sekolah. Dalam hal ini, peneliti ingin memahami tantangan dan strategi yang digunakan oleh guru di sekolah dengan menggabungkan teknik maximum variation sampling dan criterion sampling. Sampel mencakup variasi pengalaman dan tingkat pendidikan yang berbeda, sehingga memperoleh pandangan yang lebih komprehensif. Pembahasan kelima adalah kriteria pemilihan narasumber. Dalam hal ini, terdapat 5 kriteria yang dapat dijadikan sebagai narasumber, yaitu pertama, memiliki keahlian atau kompetensi, kedua, memiliki pengalaman, ketiga, memiliki reputasi yang baik, keempat, memiliki banyak wawasan, dan yang kelima, memiliki kredibilitas. 1. Memiliki keahlian dan kompetensi. Hal ini bermaksud bahwa narasumber harus memiliki keahlian dalam menjawab pertanyaan secara jelas, logis, dan tepat. Menurut Wirawan dan Santoso tahun 2023. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti dapat memilih narasumber yang memiliki bidang sesuai dengan topik pembahasan.
Hal itu dilakukan agar informasi yang diberikan menjadi jelas dan tidak keluar pada topik pembahasan. Selain itu, juga dapat memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data yang valid dan benar. Contoh, seorang psikologi klinis dengan pengalaman lebih dari 15 tahun menangani kasus mental. Narasumber dipilih karena keahlian dan kompetensinya dalam bidang psikologi klinis serta pengalaman langsung dalam memberikan terapi kepada individu yang mengalami trauma. Pengetahuan dan pengalamannya memberikan wawasan yang sangat berguna untuk penelitian tentang efek trauma dan metode intervensi psikologis. Yang kedua, memiliki pengalaman. Hal ini bermaksud bahwa narasumber harus memiliki pengalaman berada dalam suatu organisasi atau instansi tersebut dengan jangka waktu yang tidak sebentar. Menurut Pribadi dan Sutanto tahun 2022. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti dapat memilih narasumber yang memiliki pengalaman berada di organisasi atau instansi dengan jangka waktu yang lama sesuai dengan topik permasalahan. Contoh, seorang militer yang bertugas dan memiliki pengalaman langsung di medan perang. Narasumber tersebut dipilih karena adanya pengalaman langsung dalam operasi militer dan penugasan internasional, sehingga pengalaman ini memberikan wawasan yang mendalam tentang dinamika kehidupan militer, tantangan yang dihadapi selama operasi, dan dampak psikologis dari pengalaman tempur. Yang ketiga, memiliki reputasi baik. Hal ini bermaksud bahwa narasumber harus memiliki reputasi yang baik di dalam instansi atau organisasi tersebut. Menurut Setiawan tahun 2021, berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti dapat memilih narasumber yang memiliki reputasi baik di dalam instansi tersebut. Hal itu bertujuan agar peneliti berjalan dengan lancar dan informasi yang didapatkan peneliti diterima oleh khalayak umum. Contoh, seorang dokter spesialis yang terkenal. Narasumber ini dipilih karena adanya reputasi yang sangat baik dalam bidang medis. Dengan pengalaman klinis yang luas dan kontribusi dalam penelitian medis, dokter tersebut dianggap sebagai otoritas yang kompeten dan terpercaya. Narasumber ini sangat penting untuk penelitian tentang kesehatan jantung, inovasi medis, dan praktik klinis. Yang keempat, memiliki banyak wawasan. Hal ini bermaksud bahwa narasumber harus memiliki banyak wawasan atau pengetahuan terkait topik pembahasan pada penelitian, menurut Wibowo tahun 2020. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti dapat memilih narasumber yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang banyak, sehingga dapat menjawab semua pertanyaan dengan logis berdasarkan sudut pandang yang objektif. Hal itu bertujuan agar penelitian mendapatkan hasil penelitian yang baik dan memudahkan peneliti untuk mencari tahu hal yang belum diketahui secara langsung dari narasumber. Contoh, sejarawan budaya. Narasumber tersebut dipilih karena adanya wawasan yang mendalam tentang sejarah dan budaya di Asia Tenggara, termasuk perubahan sosial, politik, budaya yang terjadi di wilayah tersebut. Wawasan pada sejarawan tersebut memberikan konteks histori yang kaya dan mendalam, sehingga sangat penting untuk penelitian tentang budaya, identitas nasional, dan perubahan sosial. Yang kelima, memiliki kredibilitas. Kredibilitas adalah perihal yang dapat dipercaya. Hal ini bermaksud bahwa narasumber harus memiliki sifat yang dapat dipercaya ketika ditanya. Menurut Prakoso dan Purnama tahun 2019, berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti dapat memilih narasumber yang memiliki sifat jujur atau dapat dipercaya, sehingga informasi yang diberikan benar sesuai dengan fakta dan tidak berbohong. Contoh, ahli hukum konstitusi. Narasumber tersebut dipilih karena kredibilitas sebagai otoritas di bidang hukum konstitusi dengan pengalaman akademis dan praktis yang luas. Selain itu, sebagai pakar hukum memberikan jaminan bahwa pandangan dan analisis yang diberikan sangat mendalam, objektif, dan didukung oleh pengetahuan yang solid. Pembahasan materi yang keenam adalah tahapan pemilihan narasumber. Yang pertama, identifikasi kebutuhan informasi, kedua, pencarian narasumber, ketiga, penilaian narasumber, keempat, persetujuan narasumber, dan yang kelima, evaluasi. Pertama, identifikasi kebutuhan informasi. Pada tahap ini, peneliti melakukan identifikasi terhadap informasi pada narasumber yang akan dipilih, menurut Nugroho dan Suryani tahun 2019. Berdasarkan penjelasan tersebut, tahap identifikasi menjadi tahap awal ketika peneliti akan memilih narasumber, yakni dengan cara menyusun informasi apa saja yang diperlukan untuk penelitian. Contoh,
seorang pemimpin komunitas yang sangat terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini sangat penting untuk memberikan informasi tentang perspektif lokal, kebutuhan spesifik komunitas, dan tantangan yang dihadapi. Selain itu, memastikan penilaian yang dirancang relevan terhadap kebutuhan komunitas yang diteliti. Kedua, pencarian narasumber. Pada tahap ini, peneliti melakukan pencarian narasumber yang akan dijadikan sebagai sumber informasi penelitian menurut Hidayat tahun 2020. Berdasarkan penjelasan tersebut, tahap ini peneliti telah mencari narasumber yang berasal dari rekomendasi organisasi, internet, teman, dan lain-lain sesuai dengan kriteria. Contoh, peneliti di senior lingkungan lembaga penelitian. Pencarian narasumber harus berdasarkan kriteria yang dapat memberikan data dan wawasan tentang dampak perubahan iklim, strategi konservasi, dan kebijakan lingkungan yang relevan untuk penelitian tentang perubahan iklim. Ketiga, penilaian narasumber. Pada tahap ini, peneliti melakukan penilaian terhadap narasumber yang telah dipilih menurut Setiawan tahun 2021. Berdasarkan penjelasan tersebut, tahap ini peneliti mencari tahu seluruh informasi mengenai narasumber yang telah dipilih, seperti keahlian, reputasi, dan lain-lain, agar penelitian dapat berjalan dengan lancar. Contoh, seorang pakar ekonomi pertanian. Narasumber dapat dinilai berdasarkan kredensial akademisnya, jumlah dan kualitas publikasinya, serta keterlibatan dalam kebijakan publik. Reputasi pakar ekonomi pertanian sebagai otoritas yang menjadikannya sumber yang sangat kredibel dan relevan untuk penelitian tentang ekonomi pertanian dan kebijakan pangan. Keempat, persetujuan narasumber. Pada tahap ini, peneliti menghubungi dan meminta persetujuan narasumber untuk diwawancara. Menurut Prasetyo tahun 2020, berdasarkan penjelasan tersebut, tahap ini peneliti telah menghubungi dan meminta persetujuan untuk memberikan informasi terkait topik penelitian. Contoh, pengurus dari LSM. Untuk penelitian mengenai kebijakan lingkungan hidup, maka peneliti diperlukan untuk melibatkan LSM tersebut dalam memberikan pandangan dan data terkait dengan kebijakan lingkungan yang sedang diteliti. Kelima, pemantauan dan evaluasi. Pada tahap ini, peneliti melakukan pemantauan dan melakukan evaluasi terhadap hasil penelitian. Berdasarkan penjelasan tersebut, tahap ini berada di tahap akhir pada penelitian, yaitu dengan melakukan pemantauan terhadap hasil penelitian yang diperoleh dan melakukan evaluasi selama penelitian berlangsung, agar peneliti selanjutnya tidak melakukan kesalahan yang sama apabila terdapat kekurangan pada penelitian. Contoh, seorang peneliti senior yang bertugas memantau perkembangan pasar. Dalam penelitian tentang ekonomi global, penelitian akan memantau hasil data ekonomi terkini dan tren pasar global. Selain itu, narasumber ini memberikan analisis tentang perubahan ekonomi, dampak kebijakan global, dan prediksi tren pasar yang relevan. Berdasarkan pembahasan materi yang telah saya sampaikan, terdapat simpulan yaitu dalam penelitian terdapat responden yang dipilih seorang peneliti dan kita sering menyebutnya sebagai narasumber. Narasumber merupakan orang yang berada dalam bidang tertentu dan terlibat pada sebuah penelitian dengan memberikan informasi sesuai dengan sudut pandang yang objektif serta pengalaman yang relevan. Biasanya, narasumber dipilih langsung oleh peneliti sesuai kebutuhan dengan tujuan mendapatkan hasil penelitian yang diinginkan. Hal itu dilakukan oleh peneliti untuk meminimalisir kesalahan informasi yang dapat merugikan dirinya maupun orang lain. Maka dari itu diperlukannya pemilihan narasumber atau informan. Sekian dari presentasi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.